warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tidak jelas ya suaranya. Saya Tidak tidak dengar terdengar. jelas. Iya. Aduh, saya tidak mendengar Madam. dengan jelas ya. Lebih baik mungkin diulangi kembali mungkin ya. Teh Lia, apa kabar Teh Lia? Baik, Baik ya. alhamdulillah. Iya. Iya, kemarin saya sempat sakit ya, karena jadi tidak bisa untuk masuk ya. Jadi akhirnya saya bilang pada Madam Wati, ya hari ini mohon maaf, tapi kalau Omikron hanya sebentar, hanya beberapa hari saja. Iya, Tuh, Madam alhamdulillah. Lia katanya, ya ada kabar dari Madam Wati. Langsung dibuka saja katanya. Ya, kok jadi aku yang buka? Oh, jadi tentang salutasi. Weh. Jadi bagaimana? Ya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang Waalaikumsalam. Oh iya, jadi suka duka mengajar di Paris katanya untuk Oh, ngobrol jadi topik bercerita kayaknya, bercerita, bicara iya. dulu. Jadi Telling story ya. pengalaman tentang iya betul. Tapi Ya, mungkin silakan beberapa Misi Rizky. iya, terima kasih untuk waktunya ya. Bonjour à tous et à toutes. Hari ini senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kalian ya, dengan Anda semua di Sukabumi atau dimanapun yang mengikuti program ini. Jadi untuk hari ini senang sekali saya sudah bisa berjumpa Anda kembali setelah beberapa hari saya sakit ya. Karena seharusnya mungkin minggu lalu, hari Sabtu lalu saya tampil di acara ini, Bu, tampil ya. Untuk berbagi cerita. Tapi karena saya sakit, jadi akhirnya baru hari ini saya bisa kembali lagi bertemu dengan Anda ya. Semoga Anda yang mengikuti program ini pada hari ini diberi kesehatan ya. Kemudian juga sehat selalu pokoknya. Nah, sekarang hari ini topiknya adalah saya akan berbagi tentang suka duka mengajar di Paris. Memang itu adalah pekerjaan saya sebagai pengajar bahasa Indonesia dan juga pengajar bahasa Prancis seperti Ibu Wati, seperti Madam Wati ya di Sukabumi. Jadi kita kembali lagi ke beberapa tahun yang lalu sebelumnya, sebelum saya pergi ke Prancis, saya mengajar di namanya CCF, Pusat Kebudayaan Prancis di Jalan Salemba ya. Dulu tempatnya di Jalan Salemba, tapi sekarang berubah namanya menjadi IFI. Mungkin Anda sudah tahu ya namanya IFI, dan sekarang ada di Jalan Tamrin ya, berdekatan dengan Kedutaan Besar Prancis. Dulu tempatnya di Jalan Salemba. Saya mengajar di sana ketika saya mengambil program master di Universitas Indonesia, dan setelah itu saya mengajar di CCF itu. Sebelum saya melanjutkan studi ke Prancis ya. Nah, jadi pengalaman saya mengajar sebetulnya sudah dimulai ketika saya masih di bangku kuliah dulu. Ini pengalaman dulu sekali, kita kembali ke belakang. Sudah beberapa tahun yang lalu, udah puluhan tahun yang lalu. Jadi saya ketika waktu itu saya berkuliah di jurusan bahasa Prancis, kalau sekarang sastra Prancis di Universitas Pendidikan Indonesia. Dulu namanya bukan UPI, tapi IKIP Bandung ya. Sekarang berubah menjadi UPI ya, Universitas Pendidikan ya Indonesia. Nah, jadi kala itu saya sudah
sudah belajar mencoba untuk mengaplikasikan pekerjaan mengajar ini, waktu itu mengajar bahasa Perancis. Karena memang saya suka sekali dengan bahasa yang satu ini, ya. Karena apa? Ketika saya belajar bahasa Perancis memang itu banyak sekali suka dukanya juga, ya. Kemudian apalagi saya belajar di UPI. Jadi saya pikir mengapa tidak saya aplikasikan studi saya ini dengan belajar mengajar. Sebetulnya saya belum selesai kuliah, tapi saya memang sedikit-sedikit apa ya, apa namanya, jadi ingin mencoba untuk mengaplikasikan bagaimana sih mengajar bahasa Perancis itu. Jadi akhirnya sedikit-sedikit saya mengajar bahasa Perancis melalui kursus privat dulu di Bandung itu, pada tahun berapa saya lupa lagi, mungkin tahun 90-an ya, ketika saya di tingkat 2 atau tingkat 3 dulu. Kemudian setelah itu baru saya menginjakan baru mengajar yang betul-betul mengajar itu ketika saya mengajar di Sekolah Internasional Gandhi School, ya, itu ada di Jakarta di Ancol. Saat itu ketika saya sudah berada di Jakarta. Nah, itu pengalaman saya yang benar-benar menjadi guru bahasa Perancis itu ketika saya mengajar di Sekolah Internasional Gandhi, ya. Mungkin Anda tahu ya Gandhi ya. Nah, itu sekolah internasional India sebetulnya. Saya mengajar waktu itu di sekolah dasar. Saya sebenarnya diajarkan secara teori itu di UPI itu pada saat itu adalah mengajar untuk siswa SMA. Tapi ketika saya mendapatkan pekerjaan mengajar bahasa Perancis, akhirnya saya menerima tawaran yang harus mengajarkan untuk anak-anak ya, antara 7 tahun sampai 9 tahun sekolah dasar. Bagaimana Anda membayangkan kalau saya tidak pernah membayangkan untuk bisa mengajar untuk anak-anak seusia mereka itu ya. Jadi betul-betul harus menguasai kelas. Jadi pokoknya banyak suka dukanya seperti itu ya. Nah, itu saya bertahan hanya 2 tahun ya, bertahan 2 tahun karena pada tahun kedua saya sudah menerima apa namanya sudah diterima di salah satu universitas di Paris waktu itu ya, tahun berapa ya? Tahun 2000 ya, waktu tahun 2000 kemudian saya resign dari semua pekerjaan saya di Indonesia, termasuk di IV waktu itu CCF namanya ya, di CCF Jakarta dengan di Sekolah Gandhi. Akhirnya saya pergi ke Perancis waktu itu ya. Jadi awal mula saya mengajar kembali di Perancis waktu itu memang pada awalnya adalah bahasa Indonesia. Karena banyak sekali lowongan kerja, tidak banyak ya maksudnya, karena bahasa Indonesia itu bisa dibilang bahasa yang masih jarang dipelajari oleh orang-orang Perancis pada saat itu. Jadi ketika ada lowongan, saya melamar dan alhamdulillah saya diterima waktu itu di pusat bahasa. Tapi tidak lepas juga saya mengajar bahasa Perancis juga apabila ada yang memerlukan. Artinya saya tidak terlalu fokus pada bahasa Perancis ketika saya di Perancis karena memang guru bahasa Perancis sudah, kalau kata orang Sunda, sudah pabalatak ya, sudah ada di mana-mana, banyak sekali orang yang mengajar bahasa Perancis. Nah, kalau yang mengajar bahasa Indonesia itu bisa dibilang dengan jari, bisa dihitung dengan jari. Artinya tidak ada banyak orang Indonesia yang mengajar bahasa Indonesia di Perancis. Jadi saat itu saya melamarlah di salah satu pusat bahasa. Akhirnya alhamdulillah saya diterima dan saya menjadi guru bahasa Indonesia yang pertama kali tahun 2005. Tahun 2005 ya, seperti itu. Jadi sebetulnya kalau untuk berbicara tentang mengajar, apapun yang akan kita ajarkan, pada prinsipnya kita mempunyai basic yang sama, yaitu bagaimana kita mengajar, bagaimana kita bisa mentransfer ilmu, bagaimana murid-murid kita bisa menerima dengan baik materi pelajaran yang kita ajarkan. Sebetulnya itu saja, dan kita juga bisa harus mempunyai nilai plus untuk mengajar. Apa itu? Yaitu adalah dari sisi psikologi. Ya, kita mungkin ada yang pernah belajar psikologi pendidikan. Nah, itu salah satu nilai plus sebagai pengajar ya, apalagi mengajar bahasa ya. Saya tidak bilang hanya pengajar bahasa, untuk semua pengajar mata pelajaran apapun, psikologi pendidikan ini penting ya dilakukan. Dan alhamdulillah
karena murid-murid saya itu semuanya yang belajar bahasa Indonesia adalah bule-bule, orang-orang Perancis. Jadi bagaimana kita harus beradaptasi dengan mereka? Adaptasi itu yang paling sulit sekali ya. Karena budaya kita memang berbeda. Budaya mereka berbeda dengan budaya Indonesia. Tapi alangkah baiknya apabila kalau kita ini pengalaman saya ya. Alangkah baiknya kalau kita mengajarkan misalnya suatu bahasa pada orang asing, itu lebih baik kita mengajarkan secara keseluruhan adalah atau totalitas dengan budaya kita sendiri. Artinya, ketika misalnya kita berbicara tentang Indonesia, kita tidak hanya belajar bahasanya saja, tapi juga budayanya. Saya selipkan banyak sekali budaya-budaya Indonesia. Misalnya budaya yang mana? Nah, itu dalam pengajaran bahasa juga penting. Kita memilih budaya yang mana yang ada di Indonesia, karena Anda tahu sendiri, budaya di Indonesia itu ada banyak sekali. Dari mulai misalnya bagaimana orang Indonesia makan, apakah dengan tangan, dengan sendok, dengan sumpit atau apa, itu kita masukkan sedikit-sedikit ya. Jadi karena mengapa saya masukkan banyak sekali budaya-budaya di dalam pengajaran bahasa? Karena saya merasakan ketika saya mengajar bahasa Indonesia pada orang asing, kita bilang sekarang bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA sekarang namanya ya. Nah, jadi dulu sebelum ada nama BIPA secara keseluruhan, jadi namanya belajar bahasa Indonesia saja. Nah, jadi saya masukkan budaya-budaya itu karena pada awalnya murid-murid saya yang notabene semuanya adalah orang Prancis itu, mereka kadang-kadang sok tahu, orang Indonesia bilang sotoy, ya, sok tahu. Wah, di Indonesia itu begini, begini, begitu, begini, begini budayanya. Saya sebagai orang Indonesia, kalau misalnya mereka berbicara tidak tepat, tidak benar sesuai dengan faktanya, saya akan labrak itu semua, ya. Nah, gitu. Jadi di sini adalah kalau kita mengajar bahasa pada orang asing, kita tidak bisa iya, iya, dan iya, pokoknya tidak bisa seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak benar, biarkanlah mereka berbicara sepengetahuan mereka, karena mereka tahu mungkin mereka tahunya hanya itu. Jadi akhirnya saya harus luruskan, ya, saya koreksi seperti itu. Jadi memang tidak mudah untuk mengajar orang asing, ya. Itu adalah pengalaman pertama saya dulu mengajar bahasa Indonesia. Kalau mengajar bahasa Prancis, di Prancis, di Paris terutama, biasanya saya mengajar untuk para diplomat di Kedutaan Besar Republik Indonesia di KBRI ya. Karena mereka banyak sekali yang datang dari diplomat dari Indonesia yang dikirim dari Kemenlu dan mereka belum bisa berbicara bahasa Prancis. Ataupun misalnya Bapak Duta Besar atau istrinya juga atau asisten rumah tangga, Bapak Duta Besar juga semua dikursuskan bahasa Prancis supaya mereka bisa dan mengenal bahasa Prancis. Kalau misalnya mereka harus berbelanja ke supermarket, mereka belum tahu kan bagaimana berbicara bahasa Prancis itu. Jadi akhirnya saya memberikan kursus untuk mereka. Jadi memang terbatas sekali ya siapa yang akan belajar bahasa Prancis, karena lebih banyak saya mengajarkan untuk kalangan kedutaan saja gitu ya. Karena kalau di luar kedutaan itu jarang-jarang ya. Jarang-jarang karena memang sudah banyak sekali orang Indonesia yang mengajarkan bahasa Prancis. Jadi kalau untuk saya itu untuk mengajar bahasa Prancis sekarang adalah masa istirahat dulu ya. Istirahat sejenak gitu. Karena dulu di Indonesia saya sering sekali sudah lika-likunya sudah banyak sekali dalam pengajaran bahasa Prancis ya. Dalam hal pengalaman dan sebagainya. Nah, sekarang untuk mengajar bahasa Indonesia. Jadi, siapa tahu Anda yang mengikuti program ini, yang belajar bahasa Perancis dengan Madam Wati, ataupun misalnya yang sudah pernah ke Perancis, yang sudah bisa berbicara bahasa Perancis, siapa tahu tertarik untuk mengajar bahasa Perancis juga suatu hari nanti. Mengapa tidak? Ya. Jadi mungkin untuk Anda yang mau mengajar bahasa Perancis silahkan tolong dipupuk dari sekarang ya. Jadi kemahiran, kompetensi berbahasa Perancis dari sekarang. Ataupun kalau misalnya Anda di Indonesia, di Jakarta atau dimanapun Anda berada, mau mengajarkan bahasa Indonesia pada orang asing.
Karena mungkin di sini di Jakarta ada IVI, atau di Surabaya juga ada IVI juga, di Bandung juga, atau dimanapun Anda berada. Kalau ada yang memerlukan, misalnya bule yang mau belajar bahasa Indonesia, silahkan ambil, silahkan mencoba untuk mengajar ya. Tapi harus tahu prinsipnya seperti itu. Bagaimana kita, karena kita tidak sama kita mengajar dengan orang Indonesia asli dan dengan orang asing seperti itu ya. Nah, coba sampai sini dulu, apakah ada yang akan bertanya dulu? Silahkan. Suaranya, Madam. Suaranya saya tidak mendengar. Atau mungkin di antara Anda yang sudah mendengar dari sesi pertama tadi itu, mungkin akan ada yang penasaran misalnya, mengapa begini, mengapa begitu, tentang pengajaran atau misalnya apa saja ya, terutama tentang pengajaran. Kalau ada silahkan ya, saya akan menjawab. Kalau misalnya belum ada, saya akan lanjutkan dulu ya. Jadi dari tahun 2005 setelah saya diterima menjadi pengajar bahasa Indonesia di salah satu pusat bahasa di Paris, jadi saya mengajar waktu itu untuk perusahaan ya. Jadi ada perusahaan, Anda tahu mungkin perusahaan Total ya. Total, karena sekarang sudah tidak ada lagi Total mungkin ya di Indonesia ya. Dulu zaman-zamannya Total masih berjaya, itu banyak sekali orang Prancis yang belajar bahasa Indonesia karena mereka akan bekerja di Balikpapan. Kemudian ada juga perusahaan yang belajar bahasa Indonesia itu, misalnya L'Oreal, kosmetik, kecantikan, itu juga ya. Kemudian ada juga Danone. Itu ada banyak sekali perusahaan-perusahaan Prancis yang sudah membuka perusahaannya di Indonesia. Jadi itu sangat menguntungkan sekali sebetulnya. Di sini posisi saya sebagai guru, sebentar, ada pertanyaan dari Citra Kolbi. Kalau waktu belajarnya itu berjalan berapa jam ya, Mas Yu? Silakan. Sebentar ya, saya nanti akan menjawab ya. Jadi setelah dari pusat bahasa itu saya mengajar untuk perusahaan. Jadi nanti harus dibedakan, saya baru mengajar untuk mahasiswa itu dari tahun 2011 ya. Tahun 2005 sampai 2011 itu saya masih mengajar untuk perusahaan ya. Nah, baru dari tahun 2011 itu saya mengajar mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Politik ya, di luar kota Paris, namanya kota Le Havre. Ya, kalau nanti Anda berjalan-jalan sampai insya Allah kalian bisa nyampe ke Prancis, nanti berjalan-jalanlah, pergilah ke utara Prancis, ke kota Le Havre. Di situ ada satu universitas, artinya sekolah tinggi yang mengajarkan bahasa Indonesia juga. Nah, sekarang saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Mbak Citra ya. Kalau waktu belajarnya itu berjalan berapa jam? Maksudnya sebentar. Apakah ada prosedur kalau waktu belajarnya itu berjalan berapa? Oh, maksudnya belajar bahasa Perancis atau bahasa Indonesia ya. Nah, jadi di sini saya selalu memberikan durasi 90 menit atau 1,5 jam ya. 90 menit itu adalah durasi yang efisien sekali untuk belajar bahasa. 2 jam kalau untuk orang asing itu mereka sudah mulai bosan. 2 jam saya sudah mencoba dengan 2 jam ya durasi belajar, ternyata tidak berjalan dengan mulus. 1 jam itu terlalu cepat. Jadi idealnya adalah 1,5 jam, 1,5 jam atau 90 menit ya. Itu jawaban saya untuk Mbak Citra Kolbi ya. Sekarang ada pertanyaan lagi dari Madam Wati. Monsieur, apakah ada prosedur khusus kalau kita mau mengajar bahasa Indonesia maksudnya ya, ke orang Prancis? Apakah harus belajar bahasa Indonesia lagi atau bagaimana? Nah, ini adalah pertanyaan yang perlu saya jelaskan lagi dari awal karena memang saya basicnya bukan guru bahasa Indonesia, tapi adalah guru bahasa Prancis ya. Jadi karena saya lulusan dari UPI yang dari jurusan bahasa Prancis, bukan jurusan bahasa Indonesia. Tapi karena sekarang saya mengajar bahasa Indonesia, jadi artinya kebalikannya.
bagaimanapun juga saya adalah orang Indonesia. Saya harus tahu apa itu bahasa Indonesia, bagaimana itu bahasa Indonesia. Jadi mau tidak mau, saya selama mengajar bahasa Indonesia, saya belajar lagi. Saya buka-buka lagi buku pelajaran bahasa Indonesia, ya. Jadi saya tidak sembarangan mengajar, oh ini Budi, itu Budi, gitu. Karena memang basic saya adalah bahasa Perancis. Hati-hati, kalau kita mengajar bahasa Indonesia, jangan sampai nanti yang keluar adalah teori bahasa Perancis. Itu hati-hati sekali. Jadi, ketika saya mengajar bahasa Indonesia, tadi saya tekankan lagi, saya belajar lagi sendiri, ya. Saya perdalam lagi karena saya juga merasa banyak kekurangan dalam bahasa Indonesia saya, ya. Artinya, karena saya sekarang mengajar untuk kelas pemula, menengah, dan kelas mahir. Ada 3 kelas yang saya ajarkan di sini. Nah, jadi untuk kelas mahir di sini mereka bule-bule itu sudah cas-cicus, sudah bagus berbicara bahasa Indonesia, jadi tinggal meluruskan saja. Tinggal meluruskan artinya di mana apakah mereka mampu untuk membuat kalimat dengan menggunakan ungkapan-ungkapan, ya, misalnya ungkapan-ungkapan apa, atau misalnya dengan peribahasa misalnya. Karena kalau orang Prancis kalau sedang berbicara, mereka sering sekali menyelipkan ungkapan-ungkapan dalam bahasa Prancis. Nah, kita juga bisa untuk menyelipkan ungkapan-ungkapan itu dalam kalimat kita. Nah, akhirnya mereka belajar ungkapan-ungkapan, mereka belajar juga hal-hal tertentu, ya, misalnya untuk tingkatan mereka yang mahir. Nah, kalau misalnya pas kelas menengah itu antara yang satu antara pemula dan juga mahir, itu hanya tengah-tengah saja. Itu kita sesuaikan, ya. Jadi bahasa Indonesia saya sekarang itu harus diperdalam lagi karena itu saya mengajar 3 tingkatan itu, ya. Kalau untuk pemula itu mungkin semua orang bisa. Tapi dalam menjelaskan itu harus hati-hati karena kita menjelaskannya adalah dalam bahasa Perancis, ya. Jadi kita jangan sampai salah arah dalam menjelaskan. Jadi harus benar-benar artinya itu dalam bahasa Perancis yang mereka kenal, mereka mengerti semua. Seperti itu. Jadi bahasa Perancis kita juga harus bagus ketika menjelaskan untuk siswa pemula yang belajar bahasa Indonesia. Kalau untuk kelas mahir itu kita sudah 100% dalam bahasa Indonesia. Penjelasannya dalam bahasa Indonesia, pembukaannya dalam bahasa Indonesia, belajarnya juga dalam bahasa Indonesia. Tapi untuk pemula itu harus dalam bahasa Perancis untuk menjelaskannya. Baru nanti contoh-contoh kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi saya juga tidak tinggal diam, saya terus belajar tentang bahasa Indonesia. Seperti itu, ya. Kemudian, apakah ada pertanyaan lagi yang lain? Silahkan. Mungkin bisa secara langsung diutarakan atau misalnya juga bisa dengan ini ya, discussion case di sini di kolom diskusi ya. Nah, jadi untuk mengajar liku-likunya di Prancis itu, tapi kalau kita sebagai pengajar bahasa Indonesia, saya tidak merasa mempunyai apa ya, maksudnya tidak merasa mempunyai banyak saingan, apalagi dengan orang-orang Perancis, ya. Karena yang mengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing itu seharusnya orang Indonesia asli, bukan orang Perancis. Kalau ada orang Perancis yang mengajarkan bahasa Indonesia, itu harus melalui prosedur, artinya ada prosedur, artinya ujian atau pelatihan sebagai guru BIPA. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin BIPA baru dikenal sekarang mungkin ya, istilah BIPA. Jadi waktu tahun lalu saya sudah menjadi pelatih ya, memberikan pelatihan untuk guru-guru baru yang mau terjun ke dalam pengajaran bahasa Indonesia. Ada banyak waktu itu karena Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris yang mengadakan. Jadi saya ya sebagai pelatih ya, sebagai pelatih bagaimana mengajarkan bahasa Indonesia pada orang asing. Jadi kita tidak sembarangan memberikan materi, kalau misalnya untuk privat mungkin itu mudah-mudah saja. Ini Budi, itu Budi, pergi ke, tinggal di, misalnya preposisi di, preposisi ke, itu mudah. Tapi di luar itu masih banyak sekali faktor A, faktor B, faktor C, dan lain-lain yang mendukung
berhasilnya pengajaran bahasa Indonesia untuk siswa asing seperti itu. Oleh karena itu namanya sekarang menjadi BIPA ya, yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ya beberapa tahun yang lalu ya. Seperti itu. Nah, apakah ada harus S2 kah untuk jadi guru di kampus? Ini pertanyaannya umum ya. Jadi, kalau misalnya sekarang saya dosen di salah satu sekolah tinggi juga di Paris, karena yang sekolah tinggi ilmu politik yang di luar kota itu kontrak sudah selesai ya. Nah, sekarang saya mengajar di Paris di sekolah tinggi juga, sekolah bahasa namanya INALCO. Sebentar saya akan tulis ya. Kalau misalnya Anda ke Paris atau misalnya pernah mengenal kata INALCO, nih saya tulis ya. Namanya INALCO itu singkatan dari Institut National des Langues et Civilisation Orientale. Jadi sekolah bahasa dan sekolah budaya Asia ya, Oriental kita bilang ya. Jadi di situ ada bahasa Indonesia, bahasa India, bahasa Filipina, ada bahasa Melayu, ada bahasa pokoknya semua bahasa Jepang, apalagi Cina banyak sekali. Nah, di situ kumpulannya sekolah-sekolah bahasa yang terkenal di Paris. Alhamdulillah saya baru masuk ke menjadi dosen di situ baru tahun lalu. Karena sebetulnya saya tidak pernah melamar ke sekolah itu. Saya tidak pernah melamar. Mengapa? Karena prosedur untuk menjadi dosen di situ adalah sekolah itu mengontak langsung dosen-dosen dari Indonesia. Jadi saya akan bercerita sedikit di sini ya, anekdot. Tahun lalu sekolah itu membutuhkan seorang guru bahasa Indonesia di jurusan bahasa Indonesia di INALCO itu ya. Akhirnya ketua jurusan bahasa Indonesia mengontak saya. Waktu itu Bapak Jerome. Bapak Jerome itu orang Perancis yang linguis ya, seorang ahli bahasa Indonesia terutama di sini, yang dia akan meninggalkan sekolah itu untuk pergi ke Bangkok. Dan sekarang sekarang berada di Bangkok Bapak itu, beliau ya. Jadi akhirnya dia meminta saya untuk menggantikan dia untuk mengajar mata kuliah menyimak dan berbicara ya. Anda tahu saya lebih suka berbicara daripada menulis. Jadi akhirnya saya menjadi dosen untuk menggantikan Bapak Jerome itu sejak tahun lalu di sekolah bahasa itu. Alhamdulillah saya diterima tanpa saya harus melamar. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sejak tahun lalu akhirnya saya mengajar di sana ya, di INALCO namanya. Jadi sebetulnya untuk mengajar di semua kampus di Prancis itu kalau bisa S2 ya. Tapi kalau misalnya dibutuhkan sekali, mepet sekali bahwa kampus itu perlu sekali seorang guru atau seorang dosen, itu S1 pun jalan. S1 juga jalan. Karena kolega saya juga yang sekarang mengajar di INALCO ada yang masih S1 juga ada. Ya, seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau kita sudah mempunyai ijazah S2. Nah, itu lebih bagus, lebih baik lagi ya. Halo, sekarang ada pertanyaan lagi. INALCO seperti Akademi Bahasa Asing. Jadi INALCO itu ada D3 ya, D3 ada juga S1 atau sampai master ya, sampai master. Nah, gitu. Jadi komplit sekali ya. Saya memegang sekarang yang D3 ya. Sama seperti Akademi Bahasa Asing, sama juga karena itu kalau dilihat dari durasi kuliahnya hanya 3 tahun ya, itu sama dengan D3 ya, Akademi Bahasa Asing. Kalau mau melanjutkan ke master, ke S1 bisa langsung dari sana, dari D3 itu ya. Itu lebih mudah ya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan lain. Monsieur Jerome, dosen tamuku dulu di IKIP Jakarta. Ya, mungkin Madam Wati sudah pernah kenal ya dengan Monsieur Jerome. Dia baik sekali, dia ahli bahasa juga, sama seperti Monsieur Granger ya. Monsieur Granger ya, Philippe Granger yang sekarang di Jakarta ya, karena dia juga ketua jurusan. Kalau sekarang masih di kota La Rochelle, sekarang dia masih ketua jurusan, tapi berhubung dia tugasnya sudah di Jakarta, Monsieur Granger itu ya Madam Wati ya, jadi sekarang digantikan oleh istrinya Ibu Chandra. Seperti itu ya. Jadi Bapak Jerome itu dulu pernah menjadi dosen tamu di IKIP Jakarta, betul sekali ya.
Betul sekali, karena dia sering kemana-mana, sering diundang sebagai dosen tamu. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan lainnya dari Mbak Indra Aris. Inalko mengingatkan saya pada saat mengikuti pemutaran film pendek tentang kehidupan Yogyakarta. Jadi betul ya. Jadi ini Mas apa Mbak ya? Nah, pokoknya saya menjawab pada saudara Indra Aris ya. Nah, jadi mungkin Anda pernah ya, pernah di Inalko dulu ya, mengikuti pemutaran film pendek mungkin waktu itu ya. Saya memang jarang-jarang sekali ketika saya belum menjadi dosen di sana, saya jarang sekali untuk mengikuti pemutaran-pemutaran film pendek seperti itu karena sampai sekarang masih ada ya pemutaran film-film pendek itu yang berlangsung di kedutaan, tapi diorganisir oleh Inalko dan kedutaan seperti itu. Bagus sekali Anda sudah tahu ya. Jadi aktivitas Inalko itu adalah salah satunya pemutaran film-film pendek ya. Halo, sekarang mohon info tentang link beasiswa S1 dan S2 di Prancis, Monsieur, dan syaratnya. Nah, jadi begini, kalau misalnya saya harap banyak sekali mahasiswa atau Anda yang pembelajar bahasa Prancis yang mau sekali mendapatkan beasiswa S1 atau S2. Jadi saya sarankan ya, kalau setiap tahun Anda berkomunikasi dengan Kampus France. Itu adalah satu wadah di kedutaan besar Prancis di seluruh Indonesia, di Jakarta, di Bandung, atau di Surabaya, ya, atau di Bali, Alliance Française, itu ada kampus France. Tapi mungkin kalau di Bali saya tidak tahu ya, karena kecil tempatnya ya. Nah, misalnya di Jakarta yang dekat dengan Sukabumi, coba cari informasi namanya Kampus France ya. Saya akan tulis ya, mungkin kalian ada yang tahu juga ya. Kampus France. Nah, jadi nanti di situ ada satu tempat di mana Anda akan mendapatkan informasi 100% tentang beasiswa baik S1 atau S2. Nanti rekan-rekan dari Kampus France akan memberikan informasi seperti itu. Karena mereka sudah memegang rahasia atau informasi untuk beasiswa. Cobalah apapun background pendidikan Anda, coba tolong Anda kontak dengan Kampus France ya. Bisa datang sendiri atau misalnya dengan email seperti itu. Kalau misalnya dengan email, saya nanti anjurkan Anda untuk masuk dulu ke dalam situs kedutaan atau ke IVI Jakarta. Nanti di situ ada Kampus France ya. Seperti itu. Itu adalah saya sarankan supaya kalau misalnya Anda berminat untuk mendapatkan beasiswa, itu lebih baik untuk mengontak dulu Kampus France ya. Dulu zamannya saya kuliah tahun 2000 itu belum ada yang namanya Kampus France. Beasiswa itu sedikit sekali. Jadi alangkah sedihnya saat itu. Tapi dengan motivasi yang besar, akhirnya alhamdulillah saya bisa pergi untuk untuk belajar kembali di Prancis untuk S2 saya dulu tahun 2000. Meskipun meskipun tidak mendapatkan beasiswa. Saya tidak meminta beasiswa pada orang tua. Saya kasihan pada orang tua saya. Mereka sudah membiayai saya dari SD sampai kuliah. Masa harus minta-minta lagi sama orang tua ya. Akhirnya saya di sana apapun yang terjadi saya harus bisa hidup. Nanti saya akan cerita untuk sesi itu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Monsieur, apa perbedaan mendasar antara lulusan sastra Perancis dengan pendidikan bahasa Perancis jika mereka diminta mengajar bahasa Perancis? Halo, ini untuk Mas Rusdi ya. Sebetulnya kalau kita mempunyai basic sastra Perancis atau pendidikan bahasa Perancis yang notabene kita adalah lulusan dari kependidikan. Itu sebetulnya kalaupun misalnya Anda keluaran dari sastra Perancis dan Anda mau mengajar bahasa Perancis, tidak ada masalah sebetulnya ya. Tapi harus di sini kurangnya bagi Anda yang keluaran sastra secara teori bahasa Perancis kalian sudah tahu, sudah bisa menguasai ya. Sama seperti dengan lulusan dari IKIP misalnya pada saat itu ya. Tapi untuk lulusan sastra Perancis, nah sekarang UPI juga menjadi sastra Perancis sebetulnya, tapi masih ada sistem mata kuliah kependidikan yang diajarkan karena memang pada dasarnya adalah kependidikan ya kalau di UPI itu. Meskipun sekarang jurusan sastra Perancis bukan pendidikan lagi. Nah, seperti itu. Jadi, tapi misalnya kalau keluaran dari universitas yang lain, misalnya yang memang benar-benar keluaran sastra Perancis. Yang perlu saya luruskan di sini adalah secara teori Anda
mampu untuk mengajar. Maksudnya untuk memberikan apa namanya teori kebahasaan bahasa Prancis. Tapi mungkin ada satu kekurangannya adalah Anda harus belajar bagaimana berhadapan, bagaimana Anda menguasai kelas, bagaimana Anda membuat kurikulum dan sebagainya. Itu saja yang perlu ditambahkan. Nah, seperti itu ya. Itu saja kurangnya. Kalau untuk saya, kalau untuk menurut saya gitu. Tapi kalau misalnya sudah keluaran dari kependidikan, sudah mempunyai, sudah belajar tentang kependidikan bahasa, ya pengajaran bahasa itu sudah lengkap satu paket, ya seperti itu. Jadi jangan khawatir, kalaupun misalnya Anda lulusan dari sastra Prancis dimanapun dari manapun universitasnya tidak menjadi masalah ya. Tapi harus bisa menguasai kelas. Itu saja kurangnya ya. Karena kita tidak semudah yang kita bayangkan mengajar di depan siswa ya, di depan orang Indonesia pun kita mungkin kalau misalnya kita sebagai pengajar masih merasa malu, masih belum berani untuk berbicara, masih tidak pede istilahnya, mungkin saya takut salah begini begitu, itu masih dalam hal kekurangan ya, istilahnya harus dibenahi dulu dari kitanya, seperti itu. Oke. Sekarang saya sempat mengikuti short course di Paris, tepatnya di universitas. Oke. Untuk saudara Indra, jadi Anda pernah mengikuti short course ya, di Paris di Universitas Sorbonne ya. Jadi Anda sudah mempunyai pengalaman ya, sudah mempunyai pengalaman bagaimana belajar bahasa Prancis ya, meskipun itu sedikit sebentar ya, singkat di Universitas di Sorbonne. Nah, itu bagi teman-teman yang lain ya, kalau misalnya mau mengikuti kursus kilat juga di Universitas di Sorbonne di Paris, silahkan ya untuk mencoba, misalnya bisa 1 bulan, bisa 2 bulan atau 3 bulan pada musim panas misalnya. Sebentar lagi musim panas akan tiba pada tanggal 22 Juni mendatang ya. Oke, sekarang saya akan Indra Aris penerima beasiswa singkat ke Sorbonne karena video tentang Geopark Sukabumi. Oh, selamat kalau begitu. Saya belum tahu sejarahnya. Ya, jadi bagus sekali ya. Jadi Indra ini, ya karena orang Sunda mungkin ya. Indra ini sudah menerima beasiswa untuk belajar di Universitas Sorbonne ya. Alhamdulillah ya, senang sekali. Nah, itu memang di Sorbonne itu terkenal untuk belajar bahasa Prancis untuk siswa-siswa dari berbagai macam negara untuk internasional ya, untuk siswa internasional. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat ya Indra ya. Saya baru tahu. Oke. Tapi waktu itu kita belum kenal. Jadi kalau sudah kenal mungkin saya bisa ajak jalan-jalan kemana-mana. Nanti saja mungkin bagi Anda yang akan pergi ke Paris bisa mengontak saya ya. Halo, sekarang Mas Rusdi peserta terbaik kelas tahun lalu di Persis dari Medan masih 12. Oh, masih kelas 12 ya di SMA gitu. Oke. Jadi tolong tingkatkan lagi, jangan sampai apa namanya malas untuk belajar bahasa Perancis. Itu memang adalah kata-kata saya dari awal saya kenal dengan Madam Wati, saya berbicara dengan mereka yang mendengar saya, melihat saya, tolong dipupuk terus pokoknya pelajaran bahasa Perancis, apapun yang terjadi. Mengapa saya bilang apapun yang terjadi? Karena memang bahasa Perancis itu tidak semudah bahasa Indonesia dan tidak juga semudah membalikan telapak tangan. Itu benar sekali ya. Karena memang perlu tahap per tahap ya. Jadi kalau misalnya Anda belajar dengan Madam Wati misalnya di WhatsApp itu seperti itu online ya, only-nya. Jadi tolonglah dipelajari apalagi kosakata ya, preposisi atau lain sebagainya, tata bahasa ya, apalagi pengucapan. Tolonglah dipelajari semua ya. Saya juga dulu demikian sama seperti Anda. Betapa sulitnya saya belajar bahasa Prancis. Yang namanya belajar kata kerja être dengan avoir ya, itu yang paling mendasar. Saya dulu itu sampai bertahun-tahun karena memang saya dulu belajar bahasa Prancis dari SMA. Saya 2 tahun di SMA 13 Bandung ya. Jadi promosi SMA saya. Sekarang mungkin sudah tidak ada lagi bahasa Prancis. Nah, jadi waktu itu memang saya belajarnya sulit sekali. Aduh, ini bagaimana sih mengucapkan je suis, tu es, il est, sampai akhirnya harus hafal. Memang ya, daya ingat kita untuk belajar bahasa Prancis itu memang harus harus fit ya, harus prima seperti itu. Karena kalau tidak
antara pengucapan dan juga kita mendengar. Bagaimana kita menulis juga itu berbeda. Misalnya untuk kalau kita mengucapkan qu'est-ce que c'est itu panjang sekali ya. Kalau ditulis qu'est-ce que c'est, wah sampai sampai mau mual-mual seperti itu kalau saya dulu ya. Akhirnya sekarang saya kalau kalau pengucapannya kok gampang sekali. Qu'est-ce que c'est 3 silab ya, 3 jeda ya. Qu'est-ce que c'est hanya 3. Tapi kalau menulisnya panjang sekali. Nah, itu dia ya, keindahan, keunikan bahasa Perancis. Jadi bagaimanapun juga mau sulit mau mudah terus dipelajari. Nah, sekarang ruang belajar Perancis dipersempit, apa ya alasannya? Masalah politik, maksudnya ruang belajar Perancis bagaimana ini maksudnya untuk yang bagaimana ini di Indonesia maksudnya gitu. Ruang belajar Perancis. Jadi kesempatan untuk belajar bahasa Perancis itu dipersempit. Maksud dipersempit itu bagaimana? Karena saya pikir promosi untuk belajar bahasa Perancis mungkin masih terus meningkat. Misalnya dengan IVI misalnya. Nah, ini saya belum mengerti di bagian mananya. Ini Madam Wati coba tolong di sekolah-sekolah sudah jarang. Oh iya. Saya pikir itu kalau misalnya kita memang sekarang dibatasi ya. Karena apa ya? Sementara lulusan jurusan bahasa Perancis ya misalnya dari UPI atau dari Jakarta atau dari mana-mana itu masih terus bertambah, lulusan bertambah, tapi ternyata jumlah tempat mereka mengajar dibatasi. Nah, sebetulnya memang itu saya merasa prihatin. Banyak sekali teman-teman saya, adik-adik tingkat saya yang dari Bandung, yang lulusan dari UPI itu mengeluh ya. Aduh, katanya sekarang memang jadi akhirnya mereka pergi ke atau mengajar dalam bahasa Inggris atau mengajar di apa namanya itu di BP seperti itu yang tidak ada hubungannya dengan bahasa Perancis. Sebetulnya sayang sekali, sayang sekali. Tapi kalau misalnya dari guru-guru atau calon guru bahasa Perancis itu misalnya ada yang bisa bilang atau mengajukan misalnya ke Kemendikbud atau apa misalnya ya. Jadi kalau kita bisa menanyakan kembali mengapa dibatasi? Kami ini keluaran dari misalnya ya, keluaran dari jurusan bahasa Perancis, saya mau mengajar bahasa Perancis di sekolah-sekolah. Nah, tolong kalau saya menjadi mereka mungkin sekarang saya akan menulis surat atau akan mengontak Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekarang gitu supaya untuk memberikan peluang. Karena sayang sekali masa jurusan keluaran lulusan dari satu universitas dari jurusan bahasa Perancis, mungkin mereka mengajarnya. Ada teman saya di Bandung yang sekarang mengajar TK ya, mengajar bahasa Indonesia untuk SD ya. Sementara mereka adalah sarjana pendidikan bahasa Perancis ya. Nah, seperti itu. Saya memang dulu sudah menduga ketika saya masih menjadi mahasiswa. Saya sudah berpikir ke depan ketika saya mahasiswa. Bagaimana saya nanti? Apakah saya akan mengajar di sekolah? Apakah saya akan mengajar di satu instansi atau bekerja sebagai pegawai negeri? Atau bagaimana? Nah, untuk mengantisipasi seperti itu, saya mungkin tidak di benak saya, di kepala saya tidak bilang pada saat itu, oh saya harus mengajar di sekolah. Karena waktu itu memang saya lebih suka bekerja dengan orang Perancis di satu perusahaan. Nah, gitu. Jadi waktu itu, tapi dengan catatan, kalaupun misalnya saya sudah lulus dari IKIP Bandung saat itu, ya, saya berpikiran saya harus terus melanjutkan ya istilahnya tidak melupakan bahasa Perancis saya tidak kehilangan bahasa Perancis saya. Jadi diusahakan saat itu cita-cita saya adalah terus bekerja dalam bahasa Perancis dalam bidang bahasa apapun itu misalnya. Apakah itu penerjemah, apakah itu guru bahasa Indonesia bahasa Perancis, apakah itu menjadi pemandu wisata. Saat itu saya sudah berpikiran, saya sudah mempunyai program kemana-mana gitu. Karena saya juga takut kalau saya nanti tidak mempunyai pekerjaan yang sesuai. Itu saya idealis sekali waktu itu. Saya pokoknya kalau keluar lulus dari UPI Bandung, saya harus bekerja dengan orang Perancis minimal. Seperti itu. Itu cita-cita saya. Nah, jadi memang perlu ditekankan dari sekarang. Kalau misalnya kita kembali lagi tadi ke masalah
apa namanya, pembelajaran bahasa Prancis di sekolah-sekolah memang sekarang itu saya dengar juga itu jadi sedikit istilahnya. Tapi masih ada, tidak dikikis habis semua. Misalnya di SMA Anyer, SMA 1 Anyer kalau tidak salah, itu ada teman saya yang seangkatan. Dia sampai sekarang masih menjadi guru bahasa Prancis. Masih ada di beberapa SMA, tapi tidak banyak ya. Nah, itu. Halo, sekarang saya sudah mencoba daftar di sekolah manapun di Sukabumi, tidak ada yang buka bahasa Prancis. Teman-teman saya juga banting setir jadi dosen bahasa Inggris. Nah, ini apakah Madam Wati misalnya atau teman-teman yang lain sudah mengajukan, sudah mengontak langsung. Kalau di Perancis di sini harus mengontak langsung otoritas atau orang yang berwenang ya, misalnya Menteri Pendidikan, langsung mengirim email atau langsung datang sendiri ke kantor mereka. Kalau di sini seperti itu. Jadi kalau misalnya mau, cobalah. Nah, sekarang tapi saya tetap mengupayakan menghidupkan bahasa Perancis di Kota Sukabumi. Ya, meskipun sekarang ya Madam Wati atau teman-teman yang lain misalnya tidak lagi misalnya bisa misalnya untuk mengajar bahasa Perancis di sekolah-sekolah, tapi kan sekarang sudah bisa mengupayakan membuka satu sarana, satu tempat di mana orang-orang bisa belajar bahasa Perancis. Itu sudah bagus. Itu sudah bagus ya. Jadi saya sangat senang sekali ya di Sukabumi ada perpustakaan yang mengajarkan bahasa Perancis. Itu saya dulu tidak pernah percaya. Saya dulu tidak percaya, masa sih di Sukabumi ada yang mengajarkan bahasa Perancis? Kok kenapa hanya Sukabumi gitu maksudnya? Ya, kenapa di kota-kota lain di Jawa Barat atau di Garut atau di Majalengka itu tidak ada. Nah, saya dulu tidak percaya, tapi ketika saya sudah menjadi anggota waktu itu menjadi anggota grup ya di WhatsApp. Jadi saya percaya, oh iya, ternyata memang ada pelajaran bahasa Perancis dan bekerja sama pula dengan IVI Jakarta. Itu bagus sekali. Jadi memang saya dari jauh dari Perancis saya mendukung. Saya mendukung apa namanya usaha Madam Wati sekarang untuk pembelajaran bahasa Perancis. Nah, seperti itu ya. Jadi sebetulnya jangan sedih Madam Wati ya, ini adalah salah satu bentuk upaya Anda supaya bisa mengembangkan bahasa Perancis. Meskipun di sini Sakupannya kan misalnya baru online, misalnya yang datang juga ada kan misalnya ya, yang presential namanya seperti itu. Nanti saya akan datang, saya akan meninjau ke sana ya, ke perpustakaan, ke kelas itu. Saya akan melihat bagaimana ya. Kemudian belum kontak manapun. Oke, jadi kalau misalnya belum ada yang bertanya lagi, saya akan lanjutkan dulu ya pengalaman saya mengajar itu ya. Nah, jadi sekarang saya mengajar antara mengajar perusahaan ya. Jadi kalau di perusahaan itu saya mengajar adalah karyawan-karyawan perusahaan yang mana usianya itu beragam ya. Tidak yang lebih banyak saya memberikan pelajaran di perusahaan itu adalah mereka yang akan dikirim ke Indonesia menjadi ekspatriat di Jakarta. Jadi mereka lebih banyak usianya antara 40 sampai 50 tahunan ya usianya. Jadi itu juga akan apa ya, kalau kita tidak siap untuk memberikan materi misalnya apakah itu bahasa Perancis atau bahasa Indonesia pada pembelajar atau siswa lah kita bilang ya, pada siswa yang berusia di atas 30, 40 tahun sampai 50 tahun, itu ada trik-trik tertentu ya, bagaimana supaya belajar bahasa itu mudah dimengerti oleh mereka. Nah, itu adalah kasus pertama adalah ketika saya mengajar di perusahaan. Yang kedua, ketika saya mengajar mahasiswa, itu lain sekali. Karena adalah mereka dari usia 17 tahun sampai 20 tahun. Yang masa-masanya nakal-nakalnya, yang masa-masanya malas-malasnya. Ada juga mahasiswa yang malas, yang nakal juga di Perancis ya. Jadi saya akan berbagi di sini. Kalau kita tidak menguasai psikologi pendidikan yang tadi saya bilang, kita akan merasa sedih, kita akan merasa terpuruk di kelas. Ya, ini terutama yang sekolah tinggi ya, yang di kelas saya mahasiswa itu. Karena kalau saya kasih pekerjaan rumah misalnya, mereka ada yang melawan. Saya tidak mau membuat pekerjaan rumah Anda. Coba. Kalau di Indonesia itu bisa digampar, itu bisa dicabok, cek orang Sunda mah ya, gitu.
Tapi kalau di Perancis, Oh, ya kalau di Perancis kita kan tidak seperti itu. Nah, nah jadi sekarang ada pertanyaan lagi. Jadi sebentar. Jadi kesimpulannya adalah harus dibedakan di mana kalau kita mengajarkan orang di atas 40 tahun ya dengan mahasiswa yang antara 17 dan 20 tahun ya, itu saja. Halo, sekarang ada pertanyaan lagi dari Mega. Monsieur bagi-bagi tips dong dan trik lancar berbicara bahasa Prancis. Aduh, bagaimana ya tipsnya ya sebetulnya? Kalau tipsnya sih biasa-biasa aja ya. Jadi kalau misalnya Anda belajar bahasa Prancis atau bahasa apapun, bahasa asing artinya, pertama, kita harus mempunyai rasa ingin maju, rasa ingin tahu, kita harus penasaran. Sebetulnya itu saja tipsnya dulu dari dalam diri kita sendiri. Karena kalau tidak diimbangi dengan dalam diri kita sendiri, kalau misalnya kita hanya mengandalkan nafsu, nafsu di sini artinya adalah, oke, saya akan belajar bahasa Perancis, saya akan pergi ke Perancis dan sebagainya. Sementara kalau tidak ada dorongan dari dalam, di mana kita terpuruk untuk mendapatkan pelajaran yang sulit, itu kita akan sedikit mundur. Nah, itu jangan. Nah, itu dari dalam diri sendiri dulu ya. Nah, yang pertama tipsnya itu. Itu penting sekali untuk mengontrol kita juga. Yang kedua adalah kita harus banyak apa ya? Kita harus banyak kalau misalnya Anda belajar bahasa Perancisnya, ini Mbak Mega dan yang lainnya, kalau Anda belajar bahasa Perancis, misalnya Anda harus banyak banyak apa ya? Kalau membaca itu jelas. Banyak membaca teks berbahasa Perancis. Karena apapun yang terjadi, kita kalau misalnya berbicara, kita pasti di kepala kita akan ditumpuk atau ditambahkan banyak kosakata. Kalau saya, tipsnya adalah banyak membaca dulu ketika saya baru melangkahkan kaki belajar bahasa Perancis, saya banyak belajar membaca. Ya, dari bacaan-bacaan itu saya bisa jadi menguasai ya banyak kosakata. Kemudian ketika saya berbicara, kosakata itu jadi terpakai, masuk dalam kepala saya. Itu. Nah, jadi yang kedua adalah banyak membaca, yang ketiga adalah menguasai tata bahasa. Sebetulnya, kalau penguasaan tata bahasa itu bisa dari awal juga ya sebetulnya. Jadi begini, kalau kita belajar bahasa asing, misalnya dengan Madam Wati atau yang lainnya, misalnya, kita tidak bisa belajar hanya di kelas itu saja. Artinya, ketika kita sudah keluar dari Zoom, misalnya dari pertemuan kelas itu, kita mencari sendiri bahan-bahan apa yang harus kita pelajari untuk sendiri ya. Pertama kita memang harus mengingat-ingat kembali pelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian sebelum tidur misalnya malamnya, kita harus mencari misalnya di internet atau apa misalnya yang ada hubungannya dengan bahasa Perancis, apakah itu bacaan atau misalnya menyimak ya dialog seperti itu harus mencari sendiri. Artinya kita tidak bisa disuapi terus oleh guru. Itu apapun mata kuliahnya, apapun mata pelajarannya, terutama ini belajar bahasa asing. Mengapa tujuannya? Supaya lebih cepat kita belajar, supaya kita lebih cepat mengerti, ya. Karena kita sebagai orang yang belajar bahasa asing, kadang-kadang kan tidak sama. Misalnya orang itu A, misalnya lebih banyak belajar terus, pokoknya melesat akhirnya prestasinya. Kemudian yang B misalnya, biarin saja deh, yang penting saya ikutan kursus, gimana nanti hasilnya. Ada yang seperti itu. Atau misalnya yang C, misalnya, aduh ini sulit sekali ya. Nah, ada yang bilang sulit, ada yang bilang tidak sulit. Nah itu, akhirnya itu kembali pada diri kita sendiri dulu ya. Apakah kita mau melangkahkan benar-benar kaki kita untuk belajar bahasa Perancis atau tidak? Karena memang itu terserah kembali pada Anda. Ya, seperti itu. Halo, Monsieur bagi tips. Oh ya, ini masih yang tadi ya, masih Mbak Mega. Kemudian, harus sering banyak berlatih bercakap-cakap. Ya, memang kalau misalnya Anda ada di Sukabumi, Anda berlatih dengan siapa? Misalnya kalau di luar Zoom ya. Mungkin Anda bisa pergi ke Jakarta ke IVI misalnya. Atau kalau sekarang mungkin jarang ya orang-orang Perancis yang bekerja di sana yang istilahnya untuk mengajar sebagai dosen tamu di universitas di Jakarta atau misalnya di Bandung. Kalau dulu zaman saya itu banyak sekali
kata orang Sunda pabalatak ya, ada banyak di mana-mana bule-bule bahasa orang Perancis itu ya yang mengajar di universitas. Nah, jadi itu harus dibiasakan atau kalau tidak harus mempunyai teman korespondensi. Korespondensi orang Perancis ya, kenalanlah dengan banyak orang Perancis. Sekarang di zaman Facebook misalnya atau Instagram atau misalnya di mana, kenalanlah dengan orang-orang Perancis. Dari situ bisa dari tulisan, nanti lama-lama bisa menjadi di WhatsApp bisa mengobrol langsung. Itu yang bagus ya. Halo, sekarang dari Putri ya. Kalau biasanya biaya pulang pergi ke Prancis berapa, Monsieur? Ini kita berbicara soal harga. Ayo, Wani Piro. Saya orangnya suka bercanda ya. Jadi, Mahal, pasti mahal ya. aduh, kalau dibilang mahal sih tidak ya. Nah, jadi sebetulnya begini, kita harus tahu trik-trik untuk membeli tiket ya. Kalau misalnya Anda berangkatnya dari Jakarta ya, Anda mau ke Perancis ya. Kalau saya di sini kalau berangkatnya dari Perancis, saya itu biasanya 3 bulan sebelum keberangkatan, saya mencari setiap hari ya di situs-situs penerbangan atau maskapai ya, langsung ke sana atau misalnya ke situs-situs yang mempromosikan maskapai-maskapai tertentu. Itu ada banyak sekali situs. Saya coba semua. Saya membuat list daftar ya. Nah, itu biasanya saya bandingkan selama 3 bulan itu mana yang paling murah. Sebetulnya gampang karena kalau di Prancis, kalau kita mau membeli tiket itu ada fasilitas yang bisa kita bayar 4 kali kalau mau. Ya, kalau kita sedang kekurangan misalnya, tapi kita perlu pergi ke Indonesia misalnya, di sini orang-orang bisa bayar 4 kali. Ada situsnya, tapi hanya keberangkatan dari Paris seperti itu. Jadi kalau untuk saya, sekarang saya mendengar informasi bahwa ada banyak tiket-tiket murah ya dari Jakarta ke Paris. Tapi itu harus rajin kita mencarinya. Setiap hari, misalnya ganti tanggal, dan ganti tanggal. Kalau untuk minggu ini, misalnya harganya misalnya berapa juta nanti, karena sekarang tiket-tiket itu banyak sekali yang dipromosikan dari Jakarta ke Prancis ya. Saya dulu pernah memberikan saran pada teman-teman saya, coba misalnya kalau misalnya salah satu caranya adalah mengunjungi dulu situs, misalnya situs Qatar, situs Etihad, misalnya, karena untuk yang melewati Timur Tengah itu lebih murah ya dibandingkan melalui Bangkok atau melalui ke Singapura itu lebih mahal. Seperti itu. Itu tips saya kalau untuk mencari tiket yang murah ya. Seperti itu. Saya harap ceritanya ya. menarik ya. Ceritanya menarik sekali ya. Rizky, aduh. Ya, aduh. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan dengan senang hati. Pokoknya kita berbagi, kita ngobrol ya. Wah, kalau kata orang Sunda itu waas sekali, tahu ya waas ya. Saya mendengar suara kambing. Aduh, saya mau pulang. Saya mau pulang ke kampung. Ayo pulang. Ayo. Nanti kita Mampir ke bertemu sini. ya. Ya pasti saya akan ke Sukabumi. Saya mau ngeborong mochi nanti bulan Juli, Waduh, insya Allah. asik. Wah. Masih Bulan ada kan Juni mochi ya, bulan Juni ya. Saya insya Allah saya akhir Juni baru berangkat dari sini ya, setelah semuanya beres, mata kuliah sekarang udah ujian akhir dan sebagainya, baru saya pergi ke Indonesia gitu ya. Amin, mudah-mudahan Iya, mudah-mudahan dilancarkan dan nanti mungkin dilancarkan semua. iya, nanti kita bisa berbagi live ya, kalau nanti live ya langsung. Iya, Iya. Nah, seperti itu dengan senang hati pokoknya. Saya akan Ayo mengunjungi. Majelia, Ayo. Iya, Pak Sunarto silakan kalau mau bertanya. Silakan Bapak. Iya, Pak Sunarto. Halo. Halo. Ayo Iya, katanya Pak Sunarto, silakan. Ayo Pak Sunarto mau bertanya, silahkan. Bonjour, Monsieur Rizky. Bonjour, Monsieur. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Et vous, très bien.
Rizky vient Oui. de Demak. Maaf, apa? Monsieur Rizky Oui. vient de Demak. Ah oui, Demak, oui. Ya. Non, je viens pas de Demak, mais ma grand-mère, nenek saya. Ma Oui. grand-mère, voilà, venait de Demak. Ah, ah. J'habite à Pourquoi? Kudus, monsieur. J'habite à Ah, Kudus, monsieur. d'accord, d'accord. Vous habitez à Java alors, c'est ça? Oui, oui, j'habite à D'accord. Kudus, près de Ah, Demak. Kudus, oui, c'est près de Demak. Ça, c'est ma grand-mère, ya, nenek saya. Ma grand-mère qui s'est mariée avec mon grand-père. Ya. Mon grand-père vient de Palembang. Demak et Palembang. Voilà. Jadi kombinasi Demak dan Palembang. Jadilah saya. Voilà. C'est comme ça. Oui, monsieur, je veux aller à Paris, mais maintenant, j'ai déjà 60 ans, monsieur. Ah bah 60 ans, ce n'est pas grave, tidak ada masalah. 60 ans masih muda kalau kita bilang di Perancis, ya. 60 tahunan itu masih dibilang muda. Non, ça va, il y a pas de souci. Ya. Mais pourquoi est-ce que l'âge est devenu un problème pour vous? Kenapa masalahnya kok usia menjadi masalah? Tidak. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème avec l'âge. Est-ce que si j'ai 60 ans, je veux travailler en France? Ah, à l'âge de 60 ans, di usia ke-60, di sini orang sudah mulai pensiun. Jadi tidak ada on ne peut pas recruter, kita tidak merekrut ya yang berusia 60 di sini. Tapi kalau misalnya masih 40, 50 ya, 40, 50 itu masih bisa. Itu informasinya. Quelle est votre profession, Monsieur Sunarto, à Java? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis fermier, monsieur. Ah, infirmier. Très bien, bagus ya. Et commerçant. Ah, et commerçant aussi. Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous vendez? Voilà. Quel commerçant? Jualan apa? Alors, qu'est-ce que vous vendez? GNE, monsieur. Ah oui, d'accord. Vous avez un bureau de GNE, ya. Ça c'est le service de l'envoi, ya. Service pengiriman, ya. Oui. Service de l'envoi. C'est très bien, très bien, très bien. Et je vends oui. Tupperware, monsieur. Ah, d'accord, très bien. Très bien. Voilà, je suis très très content pour vous ya. Semoga lancar ya. Voilà. Donc c'est très bien. Vous êtes à Kudus, c'est ça hein? Vous habitez Kudus. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Oke, dari yang avec plaisir, Monsieur Sunarto. Coba yang lainnya mungkin ada yang bertanya langsung seperti Pak Sunarto. Silahkan. Nah, jadi dari pas pembukaan saya memang berbagi tentang mengajar, bagaimana kita bisa hidup di Perancis seperti itu ya. Nah, jadi itu penting juga kalau misalnya Anda mau tinggal di Perancis misalnya untuk jangka waktu yang lama. Itu bisa misalnya harus tahu bagaimana kita berintegrasi. Itu juga penting ya. Bagaimana kita berintegrasi dengan orang-orang Perancis. Bon, sebetulnya kalau saya bilang orang Perancis itu tidak semuanya orang Perancis yang saya temui di jalan, di kereta, di kantor. Karena lebih banyak adalah imigran-imigran yang saya temui bukan orang Perancis. Itu yang menarik. Nah, jadi bagaimana kita berintegrasi terutama kalau misalnya saya kan tinggal di Perancis dari tahun 2000. Tahun 2000 dengan tahun 2022 itu sudah perubahannya sudah banyak sekali. Dulu ketika saya mahasiswa di Paris tahun 2000 itu benar-benar saya masih bisa bertemu
banyak orang Perancis, benar-benar orang Perancis. Karena sekarang lambat laun orang-orang Perancis itu banyak yang meninggalkan negara Perancis karena mereka itu ingin mencoba hidup mandiri di luar negeri. Sementara orang-orang asing mereka banyak yang datang ke Perancis menjadi imigran seperti itu ya. Memang itulah hidup ya. Orang Perancis yang sendiri pergi meninggalkan Perancis dan orang asing datang. Apalagi sekarang sudah ada pasar Eropa. Jadi banyak juga orang Eropa, banyak orang Asia dan dari mana-mana yang berkumpul di Paris untuk bekerja atau merantau seperti itu ya. Halo, sekarang ada pertanyaan dari Ibu Wati, pabrik minyak wangi yang terbaik apa di sana? Kalau kita beli diajak ke kebunnya. Ke kebun apa, Madam? Sebentar. Oke, saya ulang lagi pertanyaannya ya, biar saya lebih. Oh, kebun bunga maksudnya. Oke, jadi di sini kalau di Paris itu kalau pabrik minyak wangi itu ada namanya minyak wangi Fragonard ya. Nanti sebentar saya akan tulis ya. Minyak wangi Fragonard. Jadi minyak wangi Fragonard itu adalah minyak wangi yang betul-betul buatan Prancis ya, buatan Prancis dan banyak sekali orang yang suka dibanding misalnya Chanel atau yang lain-lainnya ya. Tapi kalau ini benar-benar bunganya itu kita bisa mengunjungi, ada demonstrasi cara pembuatan minyak wangi itu sendiri. Jadi ada satu toko Fragonard di Paris di kawasan Opera itu di mana Anda bisa datang hanya untuk melihat bagaimana cara membuat parfum. Itu bisa. Jadi kita keliling-keliling dari tahap pertama sampai tahap pengepakan itu ada di toko itu ya, ada demonstrasinya. Dan oleh karena itu orang-orang lebih banyak menggunakan parfum itu, parfum Fragonard itu ya. Nah, jadi nanti kalau suatu hari nanti Anda bisa pergi ke Paris, mudah-mudahan nanti bisa mengunjungi toko itu bagaimana cara melihat dan kita bisa juga pergi ke kebun bunganya. Sementara kalau misalnya pabrik-pabrik lain, misalnya dengan merek-merek yang lebih canggih lagi, itu kadang-kadang mereka tidak memperlihatkan tidak bisa kita mengetahui bagaimana cara pembuatannya atau kebun bunganya pun kita tidak tahu di mana. Nah, kalau Fragonard ini itu terbuka, transparan. Jadi bisa kita melihat ke kebunnya dan juga cara membuat bagaimana kita membuat parfum itu sendiri di toko Fragonard itu di Paris itu ya. Kemudian puasa di sana imsak jam berapa, maghrib jam berapa, adakah lembaga yang urus itu? Nah, sekarang saya berbagi tentang bulan Ramadan di sini ya. Jadi kalau di Prancis itu sekarang itu sebetulnya lebih alhamdulillah, mengapa? Karena dibandingkan tahun-tahun lalu, karena tahun sekarang itu lebih pendek, tanda kutip ya, lebih pendek, tapi tetap saja panjang durasinya. Imsak itu jam 5 ya. Jam 5 pagi kemudian sampai jam 20 lebih 30 ya. Jadi kira-kira berapa jam ya? Sampai jam 20.30 itu masih terang benderang karena sekarang sudah masuk musim semi. Ya. Jadi musim semi itu jam 21 ya baru maghrib. Tapi kalau untuk buka puasa itu jam 20 lebih 30 sudah buka ya. Jadi kita tidak menunggu sampai gelap, tidak ya, karena memang sudah ada jadwalnya. Nah, sekarang siapa yang mengurus jadwal itu? Itu yang mengurus jadwal itu untuk di Paris itu ada Masjid Agung Paris ya yang mengurus itu. Jadi semuanya informasinya ada dari Masjid Agung Paris. Kita bisa kita bisa mengunduh informasi itu, daftar dari puasa pertama sampai hari raya itu ada jadwalnya. Kita bisa mengunduh di Google seperti itu. Jadi kita tinggal print saja, ya itu. Lama ya, sampai 8:30 malam. Iya, Madam, lama sekali, tapi ya itulah hidup ya. Itulah hidup. Memang seperti itu. Jadi bagaimanapun juga kalau di Perancis, kalau misalnya kita sedang berpuasa, ada bagaimana kita
trik-trik ngabuburit, tahu ya orang Sukabumi pasti Iya, tahu ngabuburit ngabuburit tahu. ya. Ngabuburit kalau di sini kan kebetulan tidak ada apa sih istilahnya, tidak ada taman, ada banyak taman gitu ya. Tapi yang kadang-kadang orang kan kalau cuaca lagi cerah begini kan pasti penuh taman itu ya. Orang-orang itu orang Perancis pada banyak pada piknik di sana. Kalau pada piknik mereka kan pada makan. Kalau pada makan nanti kita tergiur dong ya. Nah, jadi kadang-kadang ya sulit juga ya. Jadi kalau ngabuburit kalau saya biasanya ya kalau misalnya tidak jalan-jalan ke mall, Waduh, saya orang mall lagi. mall. Iya, saya orang mall. Betul. Kalau belanja tidak, tapi saya melihat-lihat saja ya. Dalam bahasa Perancis kita bilang les vitrines namanya, hanya melihat-lihat. Kemudian kalau tidak, misalnya saya pergi ke bioskop ya, menonton satu film sebelum buka puasa seperti itu. Baru nanti setelah film selesai, saya pulang karena di dekat rumah saya itu ada mall, ada bioskop-bioskop besar gitu. Jadi banyak sekali Wah. tempat hiburan, iya. Jadi tidak bosan, tidak bosan. Wah, hebat nih. Seperti Ikut itulah. dong Mas Yu, ikut. Hayu, Ikut. sini. Katanya. Hayu saya tunggu di Window bawah Menara shopping Eiffel ya. ya. Ayo window shoppingnya silahkan nanti kita bisa ke mall sama-sama gitu. Kita membeli apa? Mau tas, mau Berjamaah. parfum, mau apa berjamaah boleh. Dengan senang hati, Louis dengan Vuitton. senang hati. Louis Vuitton ada di mana-mana, sok kabalatak di sini Louis Vuitton banyak ya. Di Indonesia juga babalatak KW tapi Iya, tapi KW, tapi tidak apa-apa sih KW juga. Yang penting kan gambarnya sama gitu. Menyerupai lah. Menyerupai. Tapi kalau di Indonesia kan mungkin kalau kita membeli KW mungkin tidak ada kontrol ya, misalnya ya. Kalau di Tidak kena Perancis hukumnya. kadang-kadang suka iya, kalau di Perancis kadang-kadang suka ada kontrol, misalnya kontrol kalau misalnya ada di jalan, misalnya apakah benar si ibu ini pakai Louis Vuitton? Karena banyak sekali imigran-imigran yang saya temui di kereta, mereka tasnya Louis Vuitton loh. Ya, itu kan sudah berapa puluh juta, berapa ratus juta gitu. Tapi saya pikir kan mereka juga kan sama seperti saya perantau ya. Mungkin kalau saya pikir untuk apa sih ya? Acheter quelque chose de très cher seperti itu ya. Jadi saya pikir ya apa namanya? Kita positive thinking aja. Oke, mereka mau menggunakan tas-tas yang bermerek seperti itu, tapi mungkin tidak yang asli. Itu aja ya. Iya. Ya, yang bertanya silahkan. Silakan. Ada di chat tadi. Oh iya betul. Mas Rizky bukan Mas Rizal ya, nama saya Rizky. Apa sama ini dong. ini untuk saya atau bagaimana? Mas Rizal di mana Parisnya? Ada yang namanya Rizal atau tidak? Oh iya Mas Rizky, ya betul. Ya, berarti untuk saya ya. Saya dulu ketika tahun 2000 saya mulai kuliah di Paris, saya tinggal di pusat kota Paris karena waktu itu saya idealis sekali, pokoknya saya harus tinggal di pusat kota. Apapun yang terjadi, meskipun mahal juga saya jabanin aja deh pokoknya ya. Nah, saya dulu di pusat kota sampai tahun 2005 waktu itu. Sudah lumayan 5 tahun saya di pusat kota Paris, tapi lama-lama ternyata mahal juga, lama-lama harga sewa apartemen naik ya. Jadi apapun yang terjadi, saya harus pindah apartemen ke daerah pinggiran. Nah, sekarang saya ada di Choisy-le-Roi namanya. Choisy-le-Roi itu ada di distrik 90 maksudnya di daerah 94 ya. Namanya Choisy-le-Roi ya. Itu dekat sekali dengan Paris ya, 7 menit kalau kita naik kereta untuk pergi ke Paris ya. Jadi perbatasan Paris sebetulnya. Itu sangat menguntungkan sekali. Selain harga sewa apartemen itu murah, juga di sana juga kotanya besar juga. Infrastruktur sarana itu ada komplit ada. Nah, seperti itu ya. Mungkin ada yang tahu Choisy-le-Roi, mungkin ada yang pernah mengunjungi. Belum ya? Masalah harga-harga di sana bagaimana? Nah, terutama makanan. Kalau misalnya kita mau belanja, ya, istilahnya kalau misalnya kita orang Indonesia misalnya sudah terbiasa berbelanja dengan menawar harga, misalnya di pasar atau di mana ya. Tapi kalau di sini kan tidak ada tawar-menawar, ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau misalnya mempunyai harga yang
murah tanpa menawar pun bisa. Artinya, karena itu jelas kalau di supermarket itu harganya harga pas ya. Nah, misalnya kalau di supermarket pun di sini ada yang harganya yang miring sekali karena ada level supermarket yang memberikan harga-harga yang super murah. Ada ya, misalnya supermarket Lidl, supermarket yang mana itu ada dibanding supermarket yang bergengsi ada juga ya. Nah, itu mahal harganya. Nah, itu tergantung kembali pada kita. Kalau misalnya kita mau tanpa tanpa melihat harga, oke saya ambil aja misalnya sikat gigi ini, saya ambil saja kue ini tanpa melihat harga, ya sudah kita langsung bayar ya. Tapi ya memang rata-rata kalau dirupiahkan tetap saja mahal. Saya sering berbicara dengan ibu saya di telepon di Bandung ya. Mah, saya sudah beli ini misalnya 2 kilo, misalnya seperempat daging. Berapa kalau di sana? Oh, di sini mungkin di sini itu kurang lebih 24 euro misalnya ya. 24 euro itu kali 17 sudah berapa gitu kan. Aduh, katanya itu mahal sekali. Ya kalau dibilang mahal sih iya, karena memang harganya kita tidak bisa apa ya. Jadi kita tidak bisa langsung berpikiran kalau kita mau belanja di Perancis kita harus pikir dulu ke rupiah. Tidak ya. Karena banyak teman-teman saya yang orang Indonesia yang sedang berjalan-jalan atau bepergian ke Perancis, mereka kan langsung melihat dulu harga yang paling murah. Saya bilang tidak perlu dengan hal seperti itu. Karena kalau kita mencari harga yang murah dan kita tidak menemukan harga yang murah, kita akan sakit hati, saya bilang. Nanti kalian tidak akan jadi berbelanja. Itu betul sekali. Nah, jadi kita lihat saja, misalnya kalau di supermarket, ya kalau ada yang 2 euro dan ada yang 5 euro, ya mungkin kalau kita mau ngambil yang lebih murah, yang 2 euro itu saja gitu ya. Jadi kita itu kembali pada kita. Rata-rata sih makanan-makanan di sini mahal ya, seperti itu. Misalnya, waktu minggu lalu mungkin Madam Bati tahu ya, saya memberikan konser musik, saya menyanyi di konser itu, dan saya menyediakan makanan-makanan Indonesia. Itu ada kue-kue, misalnya dadar gulung dengan risoles, tahu ya. Satu dadar gulung saya pesan di sini ke orang yang pembuat kue, itu 1 euro. Satu dadar gulung harganya 17.000 rupiah. Kecil, kecil sekali. Jualan, Kenapa? mau jualan risol saya. Oh, boleh. Aduh, pasti laku ya. Jangan Madam Marita mau jualan risol. Iya, ya betul. Betul ya. Jadi apa namanya? Jangankan Anda ya, Madam Marita ya, bapak saya juga bilang, "Aduh, Bapak katanya mau sekali jualan sate Marangi katanya di Paris." Ih, Cepat ngapain saya kayanya. bilang. Karena beliau kan sudah pernah ke Prancis dulu tahun berapa ya? 2008 sama ibu saya gitu. Saya undang waktu itu. Saya undang dan Undang saya jadi juga dong. oh, boleh, tapi harus menjawab dulu satu pertanyaan, nanti ya dapat kado tiket. Asik, menjawab pertanyaan. Asik. Nah, Rek jualan ya, bener rek jualan ya teh. Waduh. jadi kalau mau jualan di Prancis nanti kan kalau di sini kan harga terigu kan pasti mahal ya dengan bahan-bahannya. Jadi bawa sendiri dari Indonesia nanti bahan-bahannya. Kena Gitu. bea cukai dong ya. Oh iya. Kami mawon. Iya, jadi begitu. Jadi apa namanya? Kalau dihitung-hitung, misalnya saya juga sakit hati. Masa saya beli satu risoles aja 17.000, kalau di Indonesia beli risoles 17.000 sudah dengan tukang dagangnya kan? Gerobaknya. Iya, dengan gerobaknya. Jadi ya itulah bedanya antara makanan harga di Prancis dan di Indonesia, ya. Seperti itu. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi ya, dengan senang hati ya. Saya berbagi mau tentang pelajaran, tentang integrasi, tentang puasa, tentang apalah pokoknya silahkan. Mau kerja aja saya mah, Monsieur. Nah, kalau misalnya mau kerja ya, bisa juga kalau kerja. Karena begini, saya kasih tips ya, kalau misalnya banyak teman-teman saya juga ya ngantri di belakang itu, aduh Rizky tolong dong ini saya mau kerja gini. Tapi kalau orang-orangnya ada di Indonesia, mungkin itu sulit. Nah, kalau misalnya ada yang mau bekerja di Perancis, tapi misalnya melalui
perusahaan Prancis di Jakarta atau dimanapun perusahaan itu berada di Indonesia, itu yang paling gampang itu, ya. Misalnya ada yang bekerja misalnya melamar di L'Oreal misalnya atau di Danone atau misalnya di perusahaan Prancis lainnya di Jakarta. Itu nanti bisa dioper ke Paris gitu. Itu salah satu poin bagusnya seperti itu. Iya. Tapi kalau langsung apa istilahnya melamar langsung dari Indonesia itu orang jarang melihat. Itu surat lamaran itu tidak berfungsi. Ya. Tidak berfungsi seperti itu. Meskipun kita mempunyai potensi yang lebih misalnya nilai plus itu dibanding yang lain, tapi berarti susah juga ya Monsieur ya. Sulit sekali ya. Persaingannya sekarang adalah dengan orang-orang imigran yang datang di Paris. Misalnya saya ambil contoh. Harus menikah dulu ya Monsieur mungkin sama orang Prancis. Silakan menikah. Aduh, eta memarita. Tah eta. Aduh, eta. Tah eta. Bu Marita Tapi itu kodenya. Kenapa Pak Indra? Itu kode ya. Cari lagi. Kodenya. Udah cari lagi, udah punya anak 3. Nah, ini. Tapi banyak ya. Punya mantu atau mantu orang itu. Nanti jadi begini, kalau misalnya Madam Wati atau Madam Marita atau yang lainnya mau ke Perancis misalnya dan kebetulan mempunyai mantu atau ya yang orang Perancis misalnya atau misalnya punya pacar orang Perancis, itu bisa dibawa dulu ke Perancis kita gitu ya untuk jalan-jalan dulu seperti itu. Banyak teman saya yang datang ke Perancis, saya bilang, untuk apa kalian pergi ke Perancis? Oh, karena saya akan menikah dengan X misalnya atau dengan Y atau dengan orang Perancis seperti itu. Jadi mereka dibawa dulu, ditemukan ke orang tuanya orang Perancis. Iya, betul. Karena kan rata-rata sekarang begini. Saya mau tentang pernikahan ini kan banyak juga orang tua yang tidak setuju dengan pilihan anaknya sendiri. Itu di Perancis ada juga yang seperti itu. Ada. Karena berarti bukan Indonesia aja ya? Iya, betul. Karena saya pikir dulu kan hanya di Indonesia. Wah, saya tidak kayak seperti di sinetron-sinetron gitu ya. Tapi ternyata di Perancis pun sama. Sama di Perancis pun seperti itu. Oh, seperti itu. Iya. Baik. Ada persamaannya dan ada juga perbedaannya tentu saja ya. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Mas Rizky, kalau dari turis pariwisata ya, dari turis ke permanen residen, itu prosesnya lamakah? Jadi, informasi ini untuk Mas Indra ya. Kalau Mas Indra misalnya datang ke Perancis hanya dengan visa turis, tapi mau lanjut misalnya tinggal di Perancis. Aduh, itu saya mengkhawatirkan sekali nanti kalau sudah selesai, kalau semenjak menjadi turis itu sambil mencari pekerjaan. Tapi saya rasa itu belum bisa. Saya rasa itu belum bisa. Mengapa? Karena nanti kan urusannya ke prefektur. Prefektur itu kantor imigrasi di mana orang-orang mengurus orang asing untuk surat-suratnya itu ya, surat resmi, surat apa, seperti itu, surat kerja juga. Nah, jadi kalau misalnya Mas Indra sebagai turis langsung misalnya mencari pekerjaan itu bahaya sekali ya. Bahaya sekali karena ada contoh dari teman saya orang Indonesia akhirnya dideportasi. Saya tidak mau Mas Indra dideportasi seperti dia ya. Karena waktu itu dia mencoba untuk mencari pekerjaan dan ternyata dia diterima. Setelah diterima, perusahaannya meminta dia untuk mencari tahu visa apa yang dia gunakan. Ternyata visa turis. Oh, perusahaan langsung mendeportasi, bilang ke kantor imigrasi bahwa saya akan menganulir bahwa pekerja saya ini karena dia tidak mempunyai visa yang resmi untuk bekerja. Nah, kalau misalnya Mas Indra mau bekerja di sini, tapi jangan menggunakan visa turis, itu berbahaya ya, karena turis adalah turis ya. Nanti ada kontrol. Nah, kalau mau misalnya sekolah dulu, sekolah bahasa atau sekolah apa. Kalau dari student ke permanen di situ bisa permanen residen. Contohnya saya dulu mahasiswa dulu ya, tapi saya tidak mau pulang ke Indonesia, sudah betah di Paris, akhirnya ya sudah saya ganti status di kantor imigrasi itu. Itu bisa. Itu tidak ada masalah karena kita mempunyai hak untuk mengganti
visa kita dari visa student ke visa permanen resident. Dengan catatan, setelah lulus, kita sudah mempunyai pekerjaan. Pekerjaan tetap. Apa itu pekerjaan tetap? Artinya pekerjaan yang berdurasi 35 jam per minggu. Itu baru disetujui oleh kantor imigrasi. Kalau di bawah itu, masih pikir-pikir kantor imigrasi itu. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai dari turis ganti status. Wah, itu berbahaya sekali. Nah, teman saya sampai nangis-nangis darah, dia di blacklist ya, dari kedutaan Prancis Jakarta di blacklist, tidak boleh masuk lagi Prancis, apalagi di kantor imigrasi di Paris. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai. Kalau yang dari agen kerja itu pakai visa, apakah karena rencana tanggal 15 Juli assessment bekerja di Paris di perusahaan Dassault Group? Oh, kalau misalnya itu kan sudah ada yang mengurus. Kalau misalnya Anda mau bekerja di satu perusahaan dikirim dari Indonesia, itu tidak ada masalah. Itu visanya sudah visa kerja. Karena ada yang mengurus, karena Anda pun ada perusahaan di mana Anda akan bekerja gitu, di perusahaan Dassault Group itu. Itu sudah jelas, itu tidak ada masalah ya, kecuali kalau visa Anda visa turis. Tapi kalau visa ini kan visa kerja. Berapapun durasinya yang diberikan, itu sudah visa kerja, bukan visa turis lagi. Itu sudah bagus ya, Mas Indra ya. Gitu. Jadi nanti tanggal 15 Juli Anda akan berangkat ke Paris. Tuh, siapa yang akan ikut dengan Mas Indra? Coba tuh, Mas Indra akan datang ke Paris. Ikut ke Mesir. Ayo, ayo. Ayo, Aduh. beramai-ramai, beramai-ramai. Ayo. Jinjing coba. Jinjing. Nah, Belanjaan kali di jinjing. jadi nanti siapa tahu bulan Juli, bulan Juli saya masih di Indonesia, mungkin bulan Agustus ya. Kita ketemu ya Mesir ya di Indo. Ya, boleh. Harus boleh, bertemu, insya Allah. harus bertemu. Harus. Semuanya ya. Ya. Aduh, karena ini suaranya ya. Ini suaranya. Nah, oke. Mudah-mudahan saya bisa bertemu di Sukabumi dengan Amin. acara live ya, karena saya mau memborong Amin. itu mochi Sukabumi katanya. Nah, Wih, mantap. iya. Jalan mochi. Jualan mochi. Madam Marita, kita mendampingi Mesir Rizky nanti ya. Siap. Yes, insya Allah sehat panjang umur ya. Amin. Asik. Madam Marita tinggal di mana? Madam Marita tinggal di Sukabumi juga ya? Iya, Di Mesir Sukabumi. Bapak saya dari Oke. Bandung. Ya. Ibu dari Pelabuhan Ratu. Ya. Saya terdampar di sini. Oh, terdampar ya. Kalau saya terdamparnya di Paris nih. Aduh. Katanya. Nah, Ya, kita satu grup di perpustakaan satu juga, Miss perpustakaan. Rizky. Jadi satu Oh, panitia lah iya. gitu ya. Bagus. Pokoknya nanti mudah-mudahan nantikan kedatangan saya, kunjungan saya di perpustakaan. Oh, ya. pastinya. Asik. Pastinya. Bagus. Nah, Tunggu ini ada. ya. Oh, boleh. Ini masih ada lanjutan dari Mas Indra. Bekerja sambil lanjut kuliah bisakah? Ya, karena info yang di luaran harus full kerja, nggak boleh sambil kerja. Nah, ini kerjanya kan sudah ada kontrak kerja, ya, Mas Indra ya. Jadi kontrak kerja itu setelah kita tanda tangan itu kan itu sudah ada informasinya, misalnya berapa jam per minggu. Kalau misalnya sudah full time selama 1 minggu itu, kalau misalnya mau bekerja ya kita tidak bisa, karena tujuan kita adalah dikirim dari Indonesia ke Perancis. Mungkin Mas Indra sudah bekerja kan ya di Indonesia. Nah, kalau sudah mempunyai visa kerja, sudah mempunyai kontrak kerja dengan Dassault Group di Paris atau di Perancis, misalnya, itu harus fokus ke pekerjaan. Ya, kalau misalnya hanya 1 minggu itu, tapi begini, karena saya khawatirnya lagi, nanti kalau ada kontrol, sudah full time ya mendapatkan pekerjaan itu di satu perusahaan, dan Mas Indra mau lagi pekerjaan yang lain di luar itu. Itu tidak bisa.
itu tidak bisa. Itu bahaya juga, sama seperti yang bahaya visa turis juga. Kecuali kalau kontrak Anda sudah selesai, ya, Anda bisa misalnya mencari pekerjaan lain, misalnya ya, mencari pekerjaan lain itu bisa. Jadi istilahnya ketika kontrak yang pertama dari Indonesia sudah selesai, itu bisa mendapatkan kontrak baru kalau ada yang merekrut, misalnya ya. Nanti memang pada dasarnya karena di sini sudah bukan sudah bukan visa kerja lagi gitu. Bukan visa student lagi ya. Sorry, ini bukan visa turis maksudnya. Tadi saya kembali banyak kata. Jadi bukan visa turis lagi karena setelah itu Anda sudah kontrak kerja selesai, Anda direkrut misalnya dengan satu perusahaan di Perancis, Anda bisa nanti perusahaan ini yang mengurusi semuanya surat-surat. Tapi hati-hati, banyak perusahaan Perancis yang nakal. Artinya, mereka mau merekrut, tapi mereka bilang sama kita yang direkrut, sudah Anda saja yang mengurusi surat-surat ini ke imigrasi. Jangan mau. Ya, jangan mau. Karena itu adalah tugas perusahaan yang merekrut kita. Kalau misalnya sampai berbicara seperti itu, lebih baik tinggalkan saja, cari lagi pekerjaan yang lain. Itu saja ya. Banyak yang seperti itu. Jadi perusahaan itu tidak mau membayari kita itu untuk mengurusi surat-surat karena kita adalah orang asing. Kita adalah orang asing, bukan orang Perancis. Nah, seperti itu kasusnya. Iya, Monsieur Rizky, ternyata waktunya juga sudah. Iya, terima kasih Sudah. banyak ya. Nah, ini Senang kayaknya sekali. to be continue nih, to be continue. Iya, tidak apa-apa nanti tolong Berlanjut janjian lagi saja. nanti. Boleh. Ya, Dengan Miss senang Ida. hati. Iya, kalau saya Merci bisa mengapa beaucoup. tidak ya. Oke. Iya, Mungkin sampai nanti jumpa akan lagi. diruntinkan untuk bertemu seperti ini ya, Monsieur Rizky ya. Betul. Ya, Dengan senang sehat-sehat hati selalu ya. Ya, sama. Selalu. Oke, kalau begitu sampai jumpa ya. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama, Monsieur Iya. Rizky. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, monsieur. Udah selesai ya. Udah selesai.